warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Nadia Anastasia. Jadi, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki bab ke-13 ya, yaitu Controlling Access to File, yang masih berkaitan dengan Debian dan Ubuntu Server Administration. Untuk materinya itu terdapat banyak materi. Yang pertama itu Basic Linux Permission, kemudian User Group Order, Change Ownership, Change Permission, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke materi yang pertama yaitu Basic Linux Permission. Kemudian teman-teman bisa melakukan perintah ls min l. Oke. Nah, di sini sudah tertampil detailnya ya. Di sini itu teman-teman harus ingat jika directory itu berawalan pasti huruf D. Sedangkan jika file itu depannya pasti bukan D, karena D ini menambahkan bahwa itu directory. Nah, di sini kita akan membahas R, W, dan X. Jadi di sini untuk R menandakan read ya teman-teman. Dan ini menandakan read, bahwa user kita dapat melakukan read. Ada W, W itu artinya write. Sedangkan untuk X ini adalah execute. Oke. Nah, jadi apa arti dari R, W, dan X? Jadi kini kita akan bahas melalui file yang tadi, teman-teman. Kita perhatikan ya, di sini terdapat read, write, dan juga execute. Oke, ini seperti ini ya. Jika R itu read ya, atau melihat. Jika teman-teman memiliki file dan memiliki permission right, itu artinya kita dapat membuka atau mengopen file tersebut. Nah, jika read itu menulis di sebuah directory. Oke. Sedangkan untuk write itu artinya dapat memodifikasi di file ya, jika di file ya. Sedangkan untuk directory itu bisa di-create atau delete. Oke, atau menghapus ya. Kemudian terdapat execute. Jadi execute ketika di file itu execute-nya itu permission dapat di running file tersebut. Nah, sedangkan untuk directory itu dapat masuk ke halaman CD. Oke. Oke, di sini tuh terdapat abjad yang memiliki arti ya teman-teman. Jika di depan D itu menunjukkan bahwa ini adalah sebuah directory. Nah, di sini saya akan mencoba melakukan di sini ya, directory desktop. Nah, di sini untuk Nadia itu menunjukkan bahwa user directory yang di sebelah kanannya lagi itu user group. Nah, jadi itu desktop ini memiliki user Nadia dan juga grup Nadia. Nah, di sini juga terdapat abjad-abjad yang memiliki arti. Untuk D ini kita abaikan saja ya, karena menunjukkan ini bahwa ini sebuah directory. Nah, oke. Di sini itu terdapat RWX. Nah, ini ya. Ini menunjukkan bahwa user Irna itu dapat melakukan memiliki permission right, write, dan execute. Nah, sedangkan R X itu untuk grup ya teman-teman. Grup ya ini. Nah, jadi untuk R min X itu menunjukkan bahwa grup Irna itu memiliki permisi read dan juga execute saja. Sedangkan untuk R min X itu menunjukkan bahwa hanya memiliki permission write dan juga execute. Nah, untuk yang terakhir ini itu menunjukkan juga untuk order ya teman-teman. Jadi untuk selain user dan order, selain user dan group itu disebut order. Ini merupakan user Nadia dan juga grup Nadia. Dan di sini saya untuk menambahkan file baru yaitu touch ownership.txt. Nah, kemudian ls-f. Nah, teman-teman lihat nih. Jadi masih di user Nadia dan juga grup Nadia. Kita masuk ke root. Kita akan membuat sebuah grup baru yaitu sudo kemudian add user. Dan juga di sini saya ingin menambahkannya yaitu new owner ya. New owner. Add user, kemudian new owner. Kemudian enter. Ini sudah terbuat ya. Di sini saya membuat new owner 2 saja. Oke. Kemudian di sini untuk passwordnya saya buat terlebih dahulu. Shift ya. Seharusnya ini tidak bisa. Nah, shift.txt. Dan enter. Oke, dia tidak bisa ya. Dia bisa terisi namun dia tidak akan tersimpan. Oke, di sini kita ini saja. Oke.
Karena untuk ownership txt itu masih user Nadia. Di sini kita akan coba mengubah permissionnya, yaitu kita bisa masuk ke suite terlebih dahulu ya. Kemudian ke 2, 3, 4. Nah, lalu di sini kita melakukan perintah yaitu count, kemudian new owner, karena saya menggunakan owner 4, kemudian name server, dan juga ownership. Ya, jadi ini perintah-perintahnya. Jadi apa yang maksud show itu atau on itu untuk mengubah permission kita ya teman-teman. Nah yang ini dari user kita akan mengubah user new owner ya. Oh sorry, ini kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa ls min l. Nah, oke teman-teman. Jadi untuk file ownership itu komunitasnya sudah berubah menjadi new owner user usernya owner dan juga grup new owner ya. Nah, jadi sudah kemungkinan sudah berubah. Di sini kita akan coba mengedit file new ownership melalui new owner 4 ya. Di sini kita bisa nano ownership.txt. Nah, di sini kita bisa ya, bisa diedit. Di sini kita bisa hi1 atau hi2. Nah, kemudian kita Ctrl X ya untuk menyimpan. Kemudian kita bisa melakukan perintah cat ownership ya teman-teman. Ownership.txt. Nah, oke teman-teman, di sini untuk file ownership.txt itu sudah memiliki hi1 dan juga hi2. Dan di sini kita akan masuk ke Nadia dulu ya. Nah, di sini kita coba nano ownership.txt. Nah, di sini tidak bisa ya karena ini kemudiannya sudah berubah. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu kita di sini akan membahas change permission. Oke, teman-teman bisa langsung saja buka pada Debian-nya. Nah, di sini saya sudah clear ya, sudah dibersihkan. Nah, untuk awal kita bisa ls min l. Nah, jadi untuk file ownership-nya yaitu ownership.txt ya. Ini user new owner itu hanya bisa melakukan read dan juga write ya, teman-teman. Tidak bisa melakukan execute ya, teman-teman. Dan juga untuk grup ini juga bisa tidak bisa melakukan execute ya. Di sini kita akan membuat grup baru touch, kemudian permission.txt, kemudian enter, kemudian kita ls min l. Nah, untuk ownership permission.txt itu hanya bisa melakukan read and write, dan juga itu hanya untuk grupnya itu bisa melakukan read saja ya. Untuk ordernya juga bisa melakukan read saja. Nah, jadi nanti kita akan melakukan permission. Jadi untuk permission.txt untuk bisa melakukan read ya teman-teman, kita masuk ke root terlebih dahulu. Kemudian di sini kita bisa melakukan perintah. Nah, dari perintah ini adalah untuk mengubah permission. G ini itu berarti untuk group. Itu berarti jadi permission text itu bisa melakukan word ya. Kita kemudian ls. Ini ada kesalahan ya. Di sini kita harusnya permission kita nulisnya permission. Oke, langsung aja kita enter. Nah, oke, kemudian kita bisa ls min l. Pada permission.txt itu kita bisa berubah menjadi rw ya. Kita bisa cek sebelumnya. Jadi pada grup Nadia ini kita bisa melakukan read dan juga write. Nah, kemudian untuk permission.txt itu hanya bisa diakses grup Nadia dan juga user Nadia. Nah, di sini kita akan masukkan user grup new owner 4 ini kita akan masuk ke user Nadia. Jadi untuk di sini kita bisa melakukan write dan juga write dan juga write juga ya. Oke, kita bisa masuk ke sini, kemudian kita bisa ls. Kemudian sudah user mode, kemudian min ag, kemudian Nadia new owner 4. Kemudian kita bisa enter. Nah, jadi di sini saya sudah
Nah, di sini saya sudah klik, kemudian di sini saya akan masuk ke new owner 4. Ya, new owner 4. Kemudian kita di sini bisa ls. Nah, di sini kita akan coba mengedit file permission txt ini. Jadi kita bisa, kita masuk ke halaman Nadia terlebih dahulu ya. Kemudian file permission txt pada grup ini ya teman-teman, yaitu chmod. Dari perintah ini, nah ini G ya, berarti di grup ini itu agar tidak bisa mendapatkan write ya, agar tidak bisa mengakses sebuah write pada file permission txt ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita coba ls -l. Oke teman-teman, untuk file permission txt itu tidak bisa melakukan write lagi ya, hanya bisa melakukan read saja. Oke, kita akan masuk ke new owner ya. Kemudian kita masuk ke perintah nano. Sorry, untuk passwordnya saya salah. Kemudian new owner. Nah, kemudian di sini saya masuk ke nano, kemudian permission txt. Dan di sini kita akan lanjut membahas yaitu execute permission. Teman-teman bisa langsung saja buka pada Debian-nya. Nah, oke teman-teman, di sini saya coba lspl ya. Oke. Di sini tuh saya sudah memiliki beberapa file ya teman-teman. Untuk bisa untuk user Nadia itu tidak bisa melakukan write dan juga user Nadia ya. Di sini dia tidak bisa melakukan, dia bisa melakukan write, namun di grup ini dia tidak bisa melakukan write ya, hanya bisa melakukan write saja. Oke, di sini kita akan coba ya agar dapat write dan juga execute untuk other dan juga grup usernya ya. Di sini kita coba misalnya kita masuk ke SQL dulu ya. Melakukan perintah chmod g plus x. Jadi apa sih? Jadi di grup nanti itu bisa melakukan perintah execute ya. Oke, di sini kita langsung saja enter. Nah, oke. Di sini kita coba dapat mengubahnya untuk order. Kita bisa enter lagi. Kemudian kita akan coba O plus W. Kemudian di sini ya order juga bisa W. Kita akan dapat melakukan write. Di sini kita bisa enter. Di sini kita bisa L. Nah, oke teman-teman, untuk user Nadia itu bisa melakukan read, write, dan juga execute. Untuk order dan juga bisa ya ini ya, write dan juga execute. Jika belum, tuh teman-teman bisa melakukan perintah seperti ini ya. Tapi karena saya belum, kemudian untuk menyingkat waktunya, jadi saya skip saja. Kemudian di sini saya masuk ke cd, kemudian Nadia slash. Kemudian enter. Oke, order ya teman-teman, agar tidak bisa melakukan read dan juga execute ya. Kemudian di sini kita bisa melakukan perintah chmod. Oke, kita pakai langsung saja arrow-nya ya. Kemudian chmod, kemudian g min x. Kita hapus yang di sini ya. Kemudian enter. Oke, kemudian kita bisa, jadi nanti grup ini itu tidak bisa melakukan execute. Lalu untuk order juga sama ya teman-teman. Nah, jadi untuk grup ini itu tidak bisa melakukan execute dan juga ordernya juga tidak bisa melakukan execute. Kita masuk ke Nadia. Kemudian saya ls. Nah, jadi teman-teman pada file dia tidak bisa melakukan file yang berbasis
txt ya teman-teman, namun dia akan bisa melakukan perintah yang berbasis atau filenya itu berbasis sh ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan membuat touch ya, touch, kemudian c, kemudian sh, kemudian enter. Nah, touch sh itu karena kita belum melakukan perintah execute ya, jadi dia tidak bisa untuk masuk ke halaman c, kemudian cd, kemudian c.sh. Nah, dia tidak bisa ya, karena dia belum ada perintah, yaitu pada video berikutnya. Di sini kita masuk ke video berikutnya ya. Pada materi berikutnya itu kita akan belajar review chmod. Jadi pada video sebelumnya kita sudah menggunakan permission atau chmod ya. Misalkan di sini chmod, saya buka Debian terlebih dahulu ya, supaya kita bisa praktekkan. Kemudian di sini saya masuk ke halaman su, passwordnya. Oke. Nah, di sini maaf, saya masuk ke Su Nadia. Misalkan di sini W, berarti di sini kita akan permission right ya. Oh, sorry. Kita, nah, di sini kita coba ini saja, ls saja ya. Nah, dia ketika menggunakan Nadia ini ya, ini sebuah directory, dia bisa melakukan write dan juga execute. Kemudian untuk grupnya juga dia bisa melakukan write dan juga ordernya dia hanya bisa melakukan write saja. Nah, jadi untuk U itu untuk user, O itu untuk order, dan juga G untuk group. Jadi teman-teman itu bisa melakukan penghilangan sebuah permission ya. Misalkan di sini ls min l ya, saya di sini ls min l. Nah, di sini misalnya saya akan menghapus di sini ya, chmod, kemudian g, kemudian min x, kemudian untuk Nadia ya. Nadia. Oke. Nah, kemudian di sini saya akan coba ls min l. Oke, dia sudah tidak ada untuk perintah execute lagi ya. Nah, jadi teman-teman paham ya. Jadi untuk W ini itu perintah write, kemudian U ini bisa perintah user untuk user ya. Nah, oke. Kan hanya membuat chmod dalam sebuah grup ya. Nah, di sini kita akan membuat chmod dengan nomor. Oke, teman-teman bisa langsung saja buka pada Debian-nya. Di sini saya akan clear terlebih dahulu ya. Oke, untuk baterai kita bisa itu dulu. Nah, kemudian teman-teman di sini saya sudah menuliskan yaitu execute, kemudian tanda lebih L, atau seperti ini ya, execute min L. Oh, maaf, tanda lebih ya, tanda L. Nah, seperti ini. Kemudian kedua yaitu ada write dengan angka 2. Nah, seperti ini. Kemudian juga terdapat read untuk angka 4. Oke. Kita langsung saja ke videonya. Dengan touch, kemudian number.txt ya. Kemudian yaitu ls min l. Nah, ini untuk maaf ya tadi saya buat ya, number.txt itu dia hanya bisa melakukan sebuah permission write, dan untuk grupnya yaitu write, dan untuk ordernya yaitu read saja ya, tidak bisa melakukan write. Nah, di sini kita akan coba user, kita akan buat full permission ya, jadi akan bisa write, dan juga execute. Dan juga untuk grupnya itu akan jadi read, execute, untuk ordernya itu read dan end word. Oke, di sini kita akan melakukan perintah yaitu chmod, kemudian 756, kemudian number. Di sini sama tadi membuatnya itu number.txt, karena saya tekan jadi number permission.txt. Kemudian di sini saya coba ls min l untuk melihat lebih detailnya. Oke. Nah, jadi di sini ya. Kemudian rwx. Oke, di sini tadi kan saya membuatnya itu benar. Di sini rwx, r, dan juga xrw. Nah, juga ordernya tuh sudah ada. Oke. Jadi ini sudah terbuat seperti yang tadi saya jelaskan.
Oke. Lalu untuk other itu hanya dapat mendapatkan RW saja. Membuat yaitu chmod 656. 656. Kemudian ini hanya melakukan read dan juga unread ya. Nah, itu execute itu tidak bisa. Header, kemudian ls-min l, ls-min l. Nah, di sini ya bisa dilihat ya. Di sini write dan juga write, execute, write dan write. Oke. ls terlebih dahulu ya. Kemudian di sini saya akan coba membuat directory yaitu mkdir nadia boleh. Kemudian di sini sudah terbuat. Di sini saya akan coba mkdir owner saja ya. Oke. Kemudian di sini saya masuk ls owner. Kemudian cd saya akan masuk ke cd owner. Lalu di sini saya akan coba mkdir owner 2. Lalu owner 1. Lalu di sini kita akan coba mkdir owner 2. Oke. Nah, jadi teman-teman ini kita ls. Nah, jadi untuk mkdir 2 ini kita terdapat owner 1 dan juga owner 2. Di sini cd kemudian ls min l ya. Nah, jadi untuk owner itu dia masih melakukan user Nadia dan juga grup Nadia. Kita di sini akan mengubahnya yang owner yang sudah kita buat ya. Nah, lalu di sini kita bisa masuk ke root terlebih dahulu. Lalu di sini kita bisa ke home ya, teman-teman. Lalu kita ls. Lalu di sini kita akan mengubah kedudukannya menjadi new owner ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa masuk ke cd Nadia terlebih dahulu. Lalu bisa dilihat ya teman-teman bahwa di owner 1 ini maka ini isi dari owner itu dia kebalikannya tidak berubah. Kemudian dia akan bisa berubah itu kebalikannya user Nadia dan juga grup Nadia. Nah, jadi untuk mencari cara cepatnya kita bisa melakukan perintah yang tadi ya teman-teman. Misalkan di sini. Oke. Lalu kita bisa melakukan ada caranya ya. Nah, itu kita akan coba kembangkannya jadi Nadia lagi, yaitu cd. Nah, jadi teman-teman di sini saya akan coba mengembangkan lagi ya. Oke. Itu dia sudah berubah ya. Jadi untuk usernya Nadia dan juga grupnya dia sudah berubah menjadi Nadia ya. Nah, jadi untuk mengubah perintah dari sekaligus isinya itu teman-teman bisa melakukan perintah chown. Perintahnya seperti ini ya. Chown. Kemudian di sini untuk menghapusnya itu teman-teman bisa melakukan mintar atau bisa langsung saja seperti ini Nadia dengan titik 2 Nadia, kemudian direktorinya Nadia di sini sudah berubah ya. Oke. Oke. Kita bisa melakukan perintah untuk menghapusnya yaitu bisa melakukan count. Oke, di sini min r ya. Min r. Kemudian Nadia. Oke, kemudian ls min l. Kemudian enter. Oke. Itu teman-teman kebentukannya sudah berubah ya dari sebelumnya yang di sini. Nah, kita bisa masuk ke Nadia. Owner saja, cd owner. Kemudian ls min l. Oke, di sini kebentukannya sudah berubah ya teman-teman. Kita bisa sudah bisa berubah ke milik saya semua ya teman-teman. Materi berikutnya yaitu chmod pada direktori. Di sini terdapat part 1 dan juga part 2. Oke, teman-teman bisa langsung saja buka pada Debian-nya. Kemudian di sini saya coba clear terlebih dahulu ya. Oke, jika pada sebelumnya kita sudah belajar review chmod dan juga chmod dengan nomor, di sini kita akan coba pada sebuah direktori ya teman-teman. Nah, oke di sini kita akan membuat sebuah direktori ya. Ini saya akan exit terlebih dahulu. Kemudian di sini saya akan coba dia membuat sebuah direktori itu dengan perintah mkdir kemudian chmod. Oke, chmod test kemudian
salah, kemudian ls min l. Nah, ini dia masuk ke user Nadia, teman-teman. Nah, di sini ya. Nah, di sini untuk user Nadia itu agar dia tidak bisa melakukan execute, teman-teman. Untuk grupnya kita akan melakukan write. Lalu untuk other kita akan coba untuk melakukan agar dapat melakukan write juga ya. Nah, di sini ya. Dan seperti biasa kita masuk ke halaman root terlebih dahulu ya. Nah, kemudian kita melakukan perintah chmod. Kemudian user, ini berarti user ya. Kemudian kita akan melakukan x, kemudian chmod test. Kemudian, nah, di sini kita akan coba lagi mengubah grupnya, yaitu untuk melakukan write. Akan bisa melakukan write. G plus W. Oke, G plus W. Mana U plus. Kemudian W. Kemudian enter. Kemudian di sini saya akan coba lagi membuat ordernya itu agar bisa melakukan write juga. Kemudian di sini bisa teman-teman bisa melakukan O plus W plus W. Kemudian enter. Nah, kemudian ls min l. Nah, jadi untuk directory chmod test itu untuk user itu tidak bisa melakukan execute, lalu untuk grupnya itu bisa melakukan write dan juga ordernya bisa melakukan write juga. Nah, jadi itu ya itu dulu ya teman-teman video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Nadia Anastasia, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, bertemu di video selanjutnya.